pandemi ini rasanya tidak akan cepat selesai. Walaupun minggu depan sudah ada vaksin, tapi melihat dari jumlah yang begitu besar, contoh kita Indonesia ada 250 juta, berarti ada 500 juta vaksin. Dan itu tidak mungkin. Bapak Profesor Dr. Imam Pragiwaksono. Adapun program acara webinar kita malam ini adalah sebagai pembukaan yang sedang berlangsung. Pembacaan kalam ilahi sekaligus doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Rikil Saputra. Opening speech oleh Sekretaris Umum Pajat Risdal Yosli. Opening speech oleh Ketua Panitia Eko Purnama. Sambutan sekaligus pembukaan oleh Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, PSI. Pemaparan dari Ketua Umum Pajat Yong Henry SH. Pemaparan oleh Profesor Ganefri. Selanjutnya pemaparan dari Insinyur Audi Joinaldi. Berikutnya motivasi dari Mr. Dedi Fitra Johor. Dan terakhir pemaparan dari Bapak Ahmad Jayadi. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab selama 15 menit. Ya, dan kemudian ada pemberian door prize di akhir acara kita. Itulah rundown acara kita kali ini. Dan sekarang kita langsung masuk ke acara kedua, pembacaan kalam ilahi sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Rikil Saputra. Kepada Ustadz Rikil Saputra, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahyahi minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Khatimah. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi tadi serta telah berdoanya kita dapat membuat acara kita lancar sampai akhirnya nanti. Baiklah, untuk rundown acara berikutnya, opening speech oleh Sekretaris Umum Pajat kepada Bapak Risdal Yosli. Kami persilahkan waktu dan tempat 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri kita, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, SPSI, MSI. Yang terhormat Bapak Insinyur Audi Joinaldi, yang terhormat Mama Yong Henry Esa Datuk. Nanti akan ditambahkan nanti oleh panitia mengenai webinar ini, juga oleh ketua umum kita. Banyak maaf, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ketua Umum, Sekretaris Umum Pajat, Bapak Risdal Yosli atas pemaparannya. Untuk berikutnya, kita minta kesediaan Bapak Eko Purnama untuk opening speech dari Ketua Panitia. Kepada Bapak Eko Purnama, kami persilahkan. Waktu 5 menit. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi kita sehingga kita punya waktu untuk berkumpul walaupun secara virtual pada malam hari ini.
Salam juga senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang berkumpul di sini bersosial, berekonomi dan bersosial adalah umatnya nanti yang menerima syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, SPSI, MSI. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Ganefri, PhD. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Bapak Insinyur Audi Jonaidi, SPT MSA. Awal kita dalam membangkitkan perekonomian masyarakat, khususnya Jambak Badunsana. Kita tahu sebentar lagi, ataupun saat ini mungkin sudah masuk Indonesia secara nasional memasuki manfaat untuk kita semua. Sekedar sambutan mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi COVID-19 yang terus meluas di negara Indonesia tercinta, membuat sebagian masyarakat mengalami keterpurukan di bidang ekonomi. Bagaimanakah upaya kita meningkatkan ekonomi? Tema kita kali ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat Jambak Badunsana. Ekonomi di tengah COVID-19 bertahan atau berubah? Marilah kita buka acara kita dengan meminta Bapak Profesor Dr. Irwan Prayitno. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Dunsana Kasadonyo, izinkan saya menyampaikan CV Profesor Dr. Irwan Prayitno. Beliau merupakan Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2 periode, pendiri Yayasan Pendidikan Askia, pakar pengembangan SDM, psikolog, praktisi pendidikan, dan politikus Indonesia, pernah menjabat di DPR RI 2 periode dari fraksi PKS. Sampai tahun 2013, beliau telah merampungkan 34 judul buku dan sedikitnya 25 riset. Sejak Februari 2016 hingga saat ini, Bapak Irwan Prayitno sudah menciptakan sebanyak 50.000 pantun yang dirangkum dalam 24 jilid buku yang diberi nama Pantun Spontan ala IP. Kepada Bapak Profesor Irwan Prayitno, kami berikan waktu 10 menit untuk membuka acara ini. Terima kasih. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua. Mohon maaf, saya terlambat karena hari dan jam yang sama di sebelah dan menjamu tamu-tamu yang datang yang dari Jakarta sehingga terlambat. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan. Tidak apa-apa, Bapak. Kemudian terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk bisa bergabung pada acara ini. Jadi saya baca pantun ya Bapak Ibu. Wih putih menyertai ombak, mandi di muara tidak berani. Terima kasih kepada suku Jambak mengundang saya di acara ini. Jadi, terima kasih banyak. Dan tentu kami menyambut gembira topik yang dibawa pada kesempatan ini terkait dengan semangat wirausaha kita bangkitkan dalam situasi pandemi pada saat ini. Dan untuk itu saya apresiasi kepada panitia yang cukup kreatif untuk melakukan kegiatan ini yang bermanfaat setidaknya bagi masyarakat komunitas suku Jambak dan tentu manfaat juga untuk yang lainnya. Kencang melesat motor Yamaha, tinggallah taksi dan Metro Mini, membangkitkan semangat wirausaha dalam kondisi masih pandemi. Jadi ini yang kita apresiasi dan tentu mudah-mudahan webinar atau seminar yang dilakukan bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. Udang ditambak berilah makan, baru santai untuk bermain. Kalau suku Jambak yang mengadakan, semoga ilmunya bisa dipakai oleh suku lain. Jadi itulah harapan kita. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, memang pandemi ini rasanya tidak akan cepat selesai.
walaupun minggu depan sudah ada vaksin, tapi melihat dari jumlah yang begitu besar, seperti contoh kita Indonesia ada 250 juta, itu berarti ada 500 juta vaksin. Dan itu tidak mungkin langsung, pasti bertahap. Kita saja Indonesia baru 3 juta, berarti baru 1,5 juta orang yang diberikan vaksin dari 250 juta. Nah, kenapa demikian? Tentu banyak hal, karena dunia semua membutuhkan, tidak mungkin pabrik manapun yang raksasa yang hebat bisa memproduk vaksin yang begitu banyak. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka pandemi ini akan tetap masih ada. Mungkin akhir tahun 2021 masih, bahkan memasuki tahun 2022 pun masih ada. Dan ini baru bicara tentang vaksin sebagai salah satu upaya menghentikan menyebarnya pandemi. Nah, kemudian ada, dan ini juga suatu fakta, bahwa vaksin tidak 100% efektif mengendalikan, karena sudah muncul mutasi dari virus yang ada ini, yang berjenis RNA, yang kemungkinan dengan vaksin itu tidak efektif. Tapi dengan ada vaksin lebih baik dibanding tidak sama sekali, arti bisa mengendalikan. Nah, informasi ini saya sampaikan karena apa? Karena pandemi masih panjang waktunya dan kita tidak tahu sampai kapan berhenti dan berakhir, maka kita harus mempunyai terobosan dalam berusaha, dalam berekonomi. Tidak boleh kita menunggu COVID ini selesai, tidak boleh menunggu. Menunggu kapan? Sampai tahun depan, nggak mungkin kita bisa hidup. Jadi kita perlu terobosan, dan saya rasa mudah-mudahan kegiatan malam ini bisa memberikan satu terobosan apa di masa pandemi ini agar kita bisa ekonomi yang kita pribadi lakukan bisa survive, bisa lancar dan berjalan, dan kemudian bisa menghidupi keluarga kita. Jadi terobosan di masa pandemi penting, karena pandemi belum tentu kapan berakhirnya. Buah pepaya, buah durian, jadi dagangan ke Labuhan Batu. Terobosan usaha adalah keniscayaan dalam perekonomian yang tak menentu. Jadi ekonomi yang belum menentu karena pandemi, maka kita dibutuhkan suatu terobosan. Nah, terobosan ini diantaranya adalah kita harus memilih usaha yang pas di masa pandemi, supaya kita eksis di masa pandemi. Usaha yang sebelum ini mungkin kurang lagi begitu pas. Contoh yang sederhana misalnya, usaha dengan menggunakan IT, menggunakan marketplace, menjual promosi kita di website atau di marketplace. Ini artinya suatu web yang dikelola oleh kita di Sumatera Barat, ada namanya bojojo.id, ada banyak yang kita kelola melalui Dinas UMKM. Nah, ini sebagai salah satu bisnis sekarang ini yang mungkin untuk bisa berkembang, karena orang tidak lagi datang ke pasar, tidak lagi ke toko untuk berbelanja, tapi dia melihat dari web kebutuhan apa, termasuk makan minum pun dilihat dari web, termasuk kebutuhan pokok pangan dan sandang semua juga. Kemudian kita bayar melalui transaksi IT, kemudian dikirim melalui beberapa fasilitas media, apakah namanya Gosen, apa JNI, ada Tiki, macam-macam namanya. Dan itulah usaha yang menurut hemat kami satu di antara terobosan yang dibuat di masa pandemi apabila kita ingin survive. Toko boleh kita tetap buka seperti tradisional, konvensional yang lama, tapi mesti juga diiringi dengan pendekatan IT di mana masa pandemi orang tidak bisa datang rame ke toko ataupun ke pasar. Jadi carilah usaha pas yang mungkin bisa bertahan. Berpanas-panas di pesawahan, setinggi betis tumpukan jerami. Carilah usaha yang pas agar bisa bertahan, tetap eksis dalam kondisi pandemi. Dalam kondisi pandemi harus cari bentuk usaha yang pas. Saya tidak tahu sebagian besar dari komunitas suku Jamba ini apa, ya. Tapi ini sebetulnya, mohon maaf, saya lupa memperkenalkan sebetulnya. Istri saya, bapaknya itu Jamba, suku Jamba. Jadi saya kalau di Rawamangun waktu tinggal dekat mertua, itu masyarakat
di Romangun di Jalan Balanak itu nggak kenal nama bapak mertua saya, kecuali yang dikenal Pak Jambak. Jadi kenapa? Karena memang sukunya suku Jambak, jadi dikenalnya Pak Jambak. Nama aslinya bukan Pak Jambak, tapi itu panggilan. Ini sedikit mengulang karena sambil kenalan biar, jadi saya juga sumanunya Jambak nih ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, selain mencari terobosan, kita cari juga usaha yang pas, yang sesuai dengan kondisi pandemi, karena pandemi memang belum berakhir cepat dan masih lama, dan kita harus juga memanfaatkan berbagai peluang. Ya, berbagai peluang yang kita manfaatkan. Misalnya sekarang peluangnya apa? APD, masker kain misalnya. Kita bisa sebagai penjahit, dan banyak peluang-peluang lain yang mungkin di masa pandemi ini, itulah yang menjadi berkembang, kebutuhannya banyak. Ya, selain mungkin makan minum masih tetap dibutuhkan, karena saat ini pun kita harus selalu makan. Nah, jadi cari peluang dan manfaatkan peluang yang tepat. Dari rawang hendak ke Ganting, martabak kubang hendak dibeli. Manfaatkan peluang adalah penting, melihat peluang penting sekali. Jadi melihat peluang, mencari peluang, manfaatkan peluang. Nah, tentu saya tidak bisa menyebut karena secara spesifik tentu masing-masing komunitas yang ada di suku Jambak ini punya punya jenis usaha yang beda-beda. Tapi di luar itu semua, peluang, terobosan, kemudian juga kita melihat usaha yang tepat, yang pas, tapi ada juga yang mesti kita munculkan, dan itu modal utama, yaitu kesungguhan, kegigihan, keseriusan. Ini kenapa perlu disampaikan? Karena banyak, saya tidak katakan sedikit, tapi banyak pengusaha atau pedagang, pelaku ekonomi yang pesimis, yang dia patah semangat, yang dia menyerah dengan kondisi pandemi, kemudian meratapi, menyesali, dan kemudian dia banyak hal yang kemudian merugikan diri sendiri. Nah, tentu harus jauhkan sikap itu pada diri kita. Jangan sampai pandemi membuat kita menyerah, mengalah, kemudian kita ikut dengan pasrah apa adanya dengan situasi kondisi. Saya rasa itu tidak bisa. Sikap itu harus kita lawan, kita harus malah semangat dengan kesungguhan, dengan kegigihan. Tadi peluang apa yang kita cari, terobosan, cari yang pas, setelah kita temui dan kita dapati, ataupun usaha kita yang sudah ada, kita maksimalkan dengan kesungguhan, keseriusan, kita melakukan berbagai pendekatan. Mungkin kita juga bisa pendekatan take away barang kita dengan bungkusan yang rapi, packaging yang bagus, kemasannya. Itu juga satu bentuk upaya kita untuk supaya jualan kita laku dibeli orang. Jadi semuanya bisa, apalagi dengan kesungguhan dan kegigihan, itu Allah pasti akan kasih jalan. Waladina jahadu fina lana dianaum subulana. Jadi kesungguhan apapun yang kita kerjakan, pasti Allah akan bukakan jalan, berikan alternatif, membantu kita. Bila kita ada masalah, maka Allah akan bantu dan Allah permudahkan. Jadi harus gigih tetap, dan jangan patah semangat. Melihat situasi kondisi, mungkin kita jatuh bangun atau rugi atau semacamnya, itu adalah modal kita untuk maju, modal kita untuk sukses. Dan saya rasa itu adalah harus kita jadikan pembelajaran dan pengalaman ke depan. Kalaupun ada yang kita tidak sukses pada masa pandemi ini, tapi yang penting adalah jangan patah semangat. Jatuh berkali-kali itu adalah ilmu tidak didapati dari kuliahan. Jatuh berkali-kali ataupun gagal itu adalah modal untuk memperbaiki ke depan. Karena suksesnya orang pun diawali dari trial and error. Kita trial error, kita coba lagi, tapi insya Allah silakan. Kita bisa lihat beberapa pengalaman orang-orang hebat, pasti dalam sejarah menuju hebatnya orang tersebut, jatuh bangun, dan itu menjadi modal itu ke depan untuk maju. Jatuh ke tanah, air keringat para buruh dan para kuli. Janganlah pernah patah semangat, walaupun jatuhnya berkali-kali. Kita harus tetap tegar, memiliki semangat, dan harus kita hadapi situasi yang mendunia, yaitu pandemi saat ini, yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita sesali, karena ini pun merupakan takdir
yang mengena kepada kita, dan terima takdir dan kita hadapi dengan optimisme. Tetap tegar, eloklah pagar dari besi, rumah tua berilah kunci. Tetaplah tegar hadapi situasi, insya Allah semua akan teratasi. Jadi akan teratasi, kita juga akan tetap komit terus, sungguh serius dan fokus, dan insya Allah kalau kita lihat dalam beberapa praktek di UMKM di Sumatera Barat, kami pun membantu dan mendukung upaya-upaya UMKM untuk bisa survive dalam kondisi pandemi ini, dan insya Allah Pemprov Sumatera Barat siap membantunya. Nanti bisa hubungi Dinas UMKM Koperasi di Pemprov. Nanti di situ ada beberapa hal yang mungkin bisa dibantu, dan juga dari Naker Ketrans, Naker Kerja ada juga beberapa pelatihan dan beberapa jenis lainnya yang juga bisa membantu. Dan saat ini dengan dana APBD provinsi pun dititipkan ke Bank Negari untuk bisa memberikan bantuan pinjaman kepada mikro, ultra mikro, itu hanya bunga 2%. Kalau pinjam 1 juta atau 5 juta itu hanya sekian ribu saja per bulan, dan itu sangat murah sekali. Ini juga sebuah ini komitmen kami dari Pemprov Sumatera Barat. Tetaplah sabar di persoalan rumit, janganlah menggerutu dalam nestapa. Pemprov Sumbar tetap selalu komit untuk bantu pengembangan usaha. Dan apa di antara tadi saya sebutkan, memberikan dukungan modal dengan bunga ringan. Selain juga dari pemerintah pusat juga ada dukungan bantuan subsidi bunga, sehingga juga kita bunganya ringan. Dari Pemprov juga ada. Dari perkampungan menuju desa, jalan aspal di mana-mana. Memberi pendampingan juga bisa, memberi modal pun sudah terlaksana. Jadi sudah terlaksana, silakan mungkin ke Bank Nagari bisa. Kita selalu melakukan pembinaan kepada UMKM, membina koperasi agar tetap bisa bertahan, tegar, survive dalam kondisi pandemi. Naik NPM di pasar Cicincin, bus berhenti di belokan. Membina UMKM, program rutin, membina koperasi tetap dilaksanakan. Dan juga kita mengharapkan kepada bank-bank yang ada, khususnya Bank Nagari, agar tetap selalu memberikan kredit dengan fasilitas yang dimudahkan kepada para buah kedondong jatuh yang mudah, tetap diberi menjadi enak. Kita dorong bank-bank yang ada untuk memberi kredit lunak. Juga ada kita menggunakan bapak angkat kepada UMKM yang masih mikro ataupun kecil, mikro, kita pun dibantu dengan bapak angkat. Eloklah berangkat memakai helm, pergi ke Talu naik Yamaha, jadi bapak angkat bagi UMKM, membantu pengembangan usaha. Mudah-mudahan dengan webinar ini Sumbar semakin sejahtera masyarakatnya, dan suku Jambak pun semakin maju, dan mudah-mudahan pun bisa tertular kepada masyarakat lainnya. Pohon beringin di tepi muara, hingga bidahan si rama-rama. Kita ingin masyarakat Sumbar sejahtera sesuai keinginan kita bersama. Itu motivasi akan muncul dari acara ini untuk kepada seluruh komunitas suku Jambak, yang mudah-mudahan pun menjadi wirausahaan yang maju, dan yang baru muncul menjadi wirausahaan yang baru juga. Buahku ini jatuh ke batu, buah dinikmati oleh pemburu. Acara ini sangatlah membantu dalam memotivasi para wirausaha yang baru. Dan mudah-mudahan juga lahirnya bisa usahawan, wirausahawan yang baru-baru nantinya. Susah parkir di Simpang Haru, di kanan kiri banyak gerobak. Semoga lahir juga pengusaha baru, terutama dari suku Jambak. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, tadi terlambat, dan mohon maaf juga kalau ada yang kurang berkenan yang disampaikan. Dan sekali lagi terima kasih atas undangan ini. Semoga suku Jambak ya bisa sukses selalu ke depan. Jadilah usahawan yang tak pernah letih, jatuh bangun, mental tak rapuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Gubernur kita. Banyak sekali pencerahan yang diberikan oleh beliau. Bagaimana kita sebagai suku Jambak dalam berekonomi melakukan terobosan-terobosan baru. Bisa jadi seperti marketplace juga. Itu ide yang sangat bagus. Oke. Atau sharing lah lebih tepatnya, sharing tentang membangkitkan ekonomi